Ketika terciptanya karma dan terjadinya reinkarnasi. Jadi bagi setiap putra kekudangane Rama yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya dan melanjutkan laku spiritual hakikat hidup ke laku suci menuju abadi, itu ada kejadian yang sangat mengerikan, bahkan bisa dikatakan amat sangat mengerikan, yaitu ketika terciptanya karma dan terjadinya reinkarnasi. Setiap makhluk hidup, terutama manusia itu tidak ada satupun yang bisa membebaskan dirinya dari yang namanya hukum sebab akibat atau karma. Siapapun, tidak peduli itu nabi, bahkan dewa, tidak bisa menghindari yang namanya karma. Namun bagi seorang putra kekudangane Rama yang berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya, seluruh yang disebut karma itu putus total menjadi sempurna. Nah, ketika lakunya berlanjut ke laku suci menuju abadi, bukan berarti di situ kita bisa langsung merdeka. Sebab karena itu setiap kadang yang selesai manekung atau mengulang itu saya bahasakan baru lahir dan sedang berdiri di ujung tanduk. Itu bahasa saya. Kenapa saya mengistilahkan seperti itu? Karena jika sampai tercipta sebuah karma, sudah pasti kejadian reinkarnasi akan terjadi. Dan ini amat sangat mengerikan. Nah, di bagian inilah pentingnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu secara kontinu dan meluas. Karena hanya dengan teknik itu karma tidak akan tercipta. Rantai karma yang sudah terputus total, tidak nyambung lagi. Nah, praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu atau Rama ini berkaitan dengan kebersihan otak, hati, dan kelamin yang terjaga. Selama otak kita, hati kita, kelamin kita tidak terjaga kebersihannya, maka sedikit demi sedikit rantai karma
akan menyambung utuh lagi dan sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk diputuskan yang kedua kali. Nah, kalau rantai karma ini sudah tercipta, maka yang namanya reinkarnasi nggak bisa dihindari. Nah, ini sangat mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena selama karma ini belum tertebus, selama karma ini belum selesai, maka selama itu kehidupan tidak akan pernah berakhir. Dan yang namanya kehidupan itu kompleks. Ada susah senang, sedih bahagia, kurang cukup, miskin kaya, sakit sehat, itu isinya kehidupan. Dan itu tidak akan pernah selesai selama karma ini belum tertebus. Yang lebih mengerikan lagi, setelah mati, yang kemudian mendapat kesempatan untuk bereinkarnasi, mendapat kesempatan untuk lahir kembali. Kelahiran yang berikutnya ini tidak setampan wajah kita saat ini, tidak sebaik kondisi kita saat ini. Semisal contoh, pada kehidupan kita yang berikutnya, kita terlahir sebagai kecebong yang bodoh, sebagai cacing yang menjijikkan. Nah, karena wujudnya adalah wujud kecebong, karena wujudnya adalah wujud cacing, bagaimana mungkin bisa belajar berspiritual? Artinya, kemungkinan bereinkarnasi lagi akan terjadi. Semisal contoh, kecebong ini tadi dipatuk burung, atau cacing ini dicangkul oleh seorang manusia, mati kan? Kemudian dengan penuh kegelisahan dan kejenuhan menunggu kesempatan untuk bereinkarnasi. Setelah mendapat giliran bereinkarnasi lagi, wujud di kehidupan berikutnya lagi lebih parah lagi dari cacing atau kecebong. Dan ini akan selalu seperti itu selama karma ini belum terputus, sampai kita lahir kembali sebagai manusia. Karena hanya dengan kelahiran sebagai manusia kita bisa belajar spiritual. Selagi belum mendapat kesempatan untuk lahir kembali sebagai manusia hidup, tidak akan pernah bisa belajar yang namanya belajar berspiritual, tidak akan bisa. Artinya reinkarnasi ini kan selalu berjalan. Apa nggak mengerikan? Yang lebih sadis lagi, wujud di kehidupan berikutnya kita sebagai burung perkutut, kemudian dipelihara oleh cucu kita, tinggal dolanan yang jero kurungan. Apa nggak mengerikan? Wis bosan didol, ya didol sama yang beli nggak mau manggung, ulunya dibrondoli terus dicolek pate-pate kepelindes mobil. Dan seperti itu terus terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menjadikan karma itu tercipta
sesuatu yang kita lakukan di luar kesadaran kita. Sesuatu yang kita lakukan di luar kesadaran kita. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang membantu rantai karma bisa tersambung kembali. Sebab karena itu saya selalu wanti-wanti pada setiap Adam yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju suci, bahwasanya berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan otak, hati, dan nurani di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun. Untuk mengetahui kebersihan otak kita terjaga atau tidak, kebersihan hati kita terjaga atau tidak, kebersihan kelamin kita terjaga atau tidak, maka berhati-hatilah ketika keinginan atau kemauan atau kehendak itu muncul pada diri kita. Benang merahnya ada di sini. Maka berhati-hatilah ketika panjenengan berkeinginan atau muncul sebuah keinginan atau muncul sebuah kemauan atau muncul sebuah kehendak. Berhati-hati, karena itu adalah benang merah. Otak, hati, kelamin panjenengan terjaga atau tidak kebersihan. Bukan tentang kejadian, Mas Joko. Bukan tentang kejadian. Seperti yang diungkap tadi, tentang kehidupan berkeluarga atau suami. Dalam hal ini bukan tentang di atas kasur, tapi tentang keinginan atau kemauan atau kehendak sebelum di atas kasur. Jangankan tentang adat istiadat suami istri, kalau harus dipermerikan, membunuh pun bukan masalah jika keinginan membunuh itu Tuhan yang menginginkan, seperti yang dilakukan Gideon. Jangankan tentang adat atau tradisi berkeluarga, bersuami istri, membunuh sekalipun jika itu kehendak Romo, keinginan Romo, kemauan Romo, no problem.
Jadi kesimpulannya, usah panjenengan pusing-pusing apakah otak saya kebersihannya terjaga apa belum, hati saya kebersihannya terjaga atau belum, kelamin saya kebersihannya terjaga atau belum. Nggak usah pusing-pusing ke situ. Kenali saja kehendak, kenali saja kemauanmu, kenali saja keinginanmu. Itu kehendak, kemauan, keinginan siapa? Barang siapa mendekatiku, sejengkal, maka aku akan mendekatinya sedekat. Artinya, ketika kita berusaha mencari tahu, memahami, mengenali kehendak atau kemauan atau keinginan kita, pasti yang berkehendak, berkeinginan, berkemauan itu akan memberitahu. Kecuali kalau kita tidak ambil tahu. Jadi bukan perkara makannya. Kehendakmu untuk makan itu kehendak siapa? Ini loh yang terpenting. Keinginanmu makan itu keinginan siapa? Itu loh yang terpenting, bukan makannya. Di luar niatan, di sini kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Di luar niatan, hanya dengan mengenali kehendak kita, kehendak yang muncul dalam diri kita, kemauan yang muncul di dalam diri kita, atau keinginan yang muncul di dalam diri kita, kita sudah termasuk melakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang. Di luar niatan, kita juga sudah menjaga kebersihan otak, hati, dan kelamin dari ego, pamrih, arogan, dan lalai. Dan itu tidak gampang. Apa yang sudah saya informasikan tadi itu bukan sesuatu hal yang gampang. Dibutuhkan kesungguhan berlatih secara kontinu. Jadi untuk bisa menempati ranah itu, untuk bisa menempati posisi itu, yang namanya patrap samadhi mijil swan sebelum tidur, patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur, sewaktu-waktu merasa tidak nyaman, takut, gelisah, ragu, sakit, melakukan patrap samadhi mijil sampurna. Dan rutinitas melatih diri dengan patrap samadhi manunggal jati tidak bisa ditinggalkan. Karena itu satu-satunya alat terbaik. Semakin kita mengenal setiap kehendak yang muncul di dalam diri kita, semakin kita mengenal kemauan yang muncul di dalam diri kita, semakin kita mengenal keinginan yang muncul di dalam diri kita, semakin kita hafal
dalan mijile Rama. Titik hotspot yang biasanya digunakan untuk mlebu metune Rama di bagian tubuh yang mana? Karena apa? Karena setiap kehendak, setiap kemauan, setiap keinginan siapapun itu, kemauan siapapun itu, kehendak siapapun itu, keluar masuknya dari satu lubang saja, satu titik lubang saja, yaitu lubang di mana Rama selalu macan mijil. Siapapun dia, kalau sudah mengetahui pintu gerbang mijilnya Rama, lah ini yang dimaksud abad langgeng penaning wahyu. Selagi belum mengetahui titik hotspot atau pintu gerbang mijile Rama, jangan bahagia dulu, karena 99% kemungkinan rantai karma bisa tersambung kembali. Jadi proses hidup yang paling mengerikan adalah terciptanya sebuah karma, terjadinya reinkarnasi. Tidak ada yang lebih mengerikan dari itu. Neraka yang digambarkan seperti itu, seperti ini, dan bla bla bla, terlalu remeh dibandingkan dengan karma dan reinkarnasi. Nah, untuk menyempurnakan karma dan mengakhiri reinkarnasi inilah maksudnya Rama. Jadi Rama itu menginginkan semua putranya itu tersempurnakan karmanya, terselesaikan atau terhentikan reinkarnasinya. Kalau dalam bahasa spiritualnya, Tuhan menginginkan seluruh makhluknya itu terbebas dari reinkarnasi, terbebas dari karma, dan terhenti dari reinkarnasi. Untuk itu, spiritual diadakan, wahyu-wahyu diturunkan ke dunia untuk dipelajari, hanya untuk menyelesaikan karma dan menghentikan reinkarnasi, bukan untuk yang lain. Sehebat apapun spiritual seseorang, setinggi dan sekuat apapun spiritual seseorang, ketika dia tersandung karma, maka ketika itu juga dia jatuh. Disadari tidak disadari, dia dikejar saat-saat reinkarnasi. Setelah karma itu tercipta, disadari atau tidak disadari, dia dikejar-kejar saat-saat berreinkarnasi. Nggak peduli spiritual model apapun, setinggi apapun, sekuat apapun. Ketika karma itu tercipta, maka saat itu juga dia terjatuh. Kalau sudah jatuh, reinkarnasi tidak bisa dihindari. Artinya di setiap saat dia dikelilingi oleh malaikat pencabut nyawa.
Itu yang paling mengerikan di dalam proses laku spiritual hakikat. Nah, penyempurnaan karma dan penghentian reinkarnasi ini hanya dapat dilakukan dengan isrok mikrot kalau dalam bahasa spiritual, hanya dengan manekuk, hanya dengan gembleng. Dalam artian laku murni menuju sucinya harus selesai, harus sampai ke suci. Kalau belum sampai ke suci, apapun alasannya nggak bisa. Menghindari karma itu nggak bisa. Kalau belum sampai ke titik suci, ini spiritual apapun. Spiritual apapun jika belum sampai di titik suci, belum sampai di ranah suci, belum fitrah, artinya belum suci. Maksudnya belum bisa menghindari karma, apalagi menghentikan. Nah, selama karma ini belum terhentikan, reinkarnasi tetap akan menjadi ancaman yang sangat mengerikan. Karena 99% wujud kita di kehidupan berikutnya itu belum tentu setampan ini, belum tentu secantik sekarang ini, belum tentu sebaik sekarang ini. Itu ngerinya reinkarnasi. Nah, kalau wujud reinkarnasinya atau wujud kelahiran di kehidupan berikutnya tidak sebagai manusia hidup, artinya nggak bisa belajar berspiritual. Dan itu akan memperpanjang waktu lagi. Hanya dengan sebagai manusia hidup baru bisa mempelajari spiritual. Nah, kalau reinkarnasinya itu tidak sebagai manusia hidup, apa nggak mengerikan? Apa nggak mengerikan jangka panjang? Dan tidak berhenti di situ. Selama kita belum memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, anak cucu kita akan menjadi penanggung karma kita. Padahal anak cucu kita nggak tahu apa-apa. Lah, untuk mengantisipasi semuanya itu, segalanya itu, dan seluruhnya itu, maka kenalilah setiap keinginan yang muncul dalam diri kita, setiap kemauan yang muncul dalam diri kita, atau setiap kehendak yang muncul dalam diri kita. Dengan begitu, kita akan mengerti, memahami, bahkan mengetahui terjagakah kebersihan otak, hati, dan kelamin kita. Dengan begitu, kita sudah melakukan penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang. Ini tentang hal apa? Bahkan sampai ke keinginan minum. Ketika tenggorokan kita mengalami dahaga, ketika tenggorokan kita mengalami haus, sudah pasti secara otomatis akan muncul keinginan untuk minum.
maka kenalilah keinginan minum tersebut. Itu dalam segala hal, bukan cuma tentang minum. Minum itu sebagai contoh saja. Termasuk adat atau tradisi berumah tangga. Bahasa saya ini bukan tentang apapun, ini tentang kesadaran itu bahasa saya. Kalau bahasanya Romo Sumono Sastro Hadijoyo, iki dudu opo wae iku dudu iki urip. Maknya sama. Ketika keinginan itu muncul, ketika kemauan itu muncul, ketika kehendak itu muncul, hidupkah kesadaranmu? Kalau kesadaranmu hidup, kamu pasti akan tahu itu keinginan siapa, itu kemauan siapa, itu kehendak siapa. Nah, kalau sudah tahu, simpulkan. Kesimpulannya, terserah sampean. Nah, kalau tahu itu kehendak amarah, kalau mau diikuti silakan. Yang penting berani resikonya. Yang penting mau karmanya. Nah, kalau tidak mau karmanya, lawang sudah tahu itu kehendaknya mutmainah, ya rasa dituruti toh, kalau tidak mau karmanya. Wah, kalau kita hanya diperbolehkan mengikuti keinginan atau kemauan atau kehendak Romo, ya ora pernah numpak bojo jare sapa? Kata siapa? Siapa yang bilang? Nah, kalau kehendak Romo, kemauan Romo, keinginan Romo itu tidak ada satupun kehendak, kemauan, keinginan numpai bojo. Untuk apa Romo menciptakan lawan jenis? Kalau kehendak Romo, kemauan Romo, keinginan Romo tidak ada tentang minum. Ya terus untuk apa? Untuk apa Romo menciptakan dahaga? Kalau tidak ada satupun kehendak Romo untuk minum, kalau tidak ada satupun kemauan Romo untuk minum, keinginan Romo untuk minum, lalu untuk apa Romo menciptakan haus, menciptakan dahaga? Maka beruntunglah para putra kekudangane Romo yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya, karena seluruh karma tersempurna. Maka jagalah
jangan sampai karma itu tercipta lagi. Jadi kalau laku murni menuju sucinya sudah selesai, terus kita berbuat seenaknya, berbuat semaunya, nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Sebab karena itu saya selalu memberikan motivasi kepada setiap putra kepudangannya Romo yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya, untuk berusaha menjaga kebersihan otak, hati, dan kelaminnya, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya yang barusan saya uraikan, agar supaya tidak tercipta kembali yang namanya karma. Karena kalau sampai karma ini tercipta kembali, maka kita akan terpelanting dari suci. Nah, kalau sudah terpelanting keluar dari ranah suci, maka kita akan dikejar-kejar yang namanya reinkarnasi. Kesimpulannya sederhana. Kenali keinginan atau kemauan atau kehendak yang muncul di dalam diri kita sewaktu-waktu. Dan itu menjawab semua, menyelesaikan semua. Karena apa? Karena keputusannya ada pada diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui keinginan kita itu tadi bukan keinginan Romo, silakan ditentukan sendiri. Kalau kita mengetahui keinginan itu adalah keinginan Romo, juga silakan ditentukan sendiri. Dan saya tidak bisa memaksa panjenengan. Itu keinginan Romo, harus panjenengan ikuti. Itu keinginan mutmainah, harus panjenengan tolak. Itu enggak, saya nggak bisa seperti itu. Itu hak panjenengan. Panjenengan harus bisa memutuskan sendiri ketika mengetahui kehendak itu atau kemauan itu atau keinginan itu dari siapa. Nah, kalau di setiap kali keinginan, kemauan, kehendak ini muncul dan kita ketahui, kita pasti dapat melakukannya dengan tepat. Orang meleset, orang meleset. Semakin sering tepat, semakin tahu lobangnya Romo Wijil. Nah, kalau sudah tahu lobangnya Romo Wijil, wah, itulah yang dimaksud Romo Putro. Bagi seorang Romo Putro, aslinya ya Romo Putro bukan seorang ya. Tapi gampangnya ngomong. Bagi seorang Romo Putro, apa sih yang mustahil? Tapi sebelum mencapai ranah itu, jangan sampai terus latih dengan sungguh-sungguh secara kontinu sampai mengetahui titik hotspot atau pintu gerbangnya atau titik lobangnya Romo Wijil. Nah, sesungguhnya inti saripatinya Wahyu Pancagaib itu kan adanya di Wijil ini kan.
ada di mijil. Selama yang mijil itu bukan romo, ya jangan suara sama macam lah. Selama yang mijil itu masih belum romo, itu suara orang kakean nek-nek. Nah, kalau kita sudah sampai di ranah itu, sudah sampai di dimensi itu, nggak ada bedanya antara panjenengan dengan romo, nggak ada bedanya. Antara hamba dan Tuhan nggak ada bedanya. Antara makhluk dengan Tuhan itu nggak ada bedanya kalau sudah ada di posisi itu. Dan itulah kemauan Tuhan. Kemauan romo itu seperti itu. Kitanya aja yang senang susah, mempersulit diri. Kesimpulan terakhir, kita nggak usah berpikir sulit, tidak usah berpikir rumit, tidak usah berpikir susah. Kenali saja setiap kehendak yang muncul dalam diri. Kenali saja setiap kemauan yang muncul di dalam diri. Kenali saja setiap keinginan yang muncul di dalam diri. Maka panjenengan akan manunggal dengan yang berkeinginan, berkemauan, dan berkehendak. Jangan kendor semangatnya kalau belum sampai di situ. Jangan berhenti latihannya kalau belum sampai di situ. Kalau sudah sampai di situ, monggo kerso, karena panjenengan sudah memiliki pangos. Sangat pahami. Dan mari kita praktek bersama-sama. Kita buktikan bersama-sama. Saya pun sama. Mungkin hanya beda. Mungkin perbedaannya, kalau panjenengan sedang belajar, kalau saya sedang memperlancar, itu aja beda. Nah, sampai sedang belajar kan, kalau saya sedang memperlancar, itu kok beda. Tapi kan sama-sama belajarnya. Sampai sedang belajar, saya sedang belajar memperlancar. Kalau saya sudah lancar, saya nggak bisa sakit. Nah, nyatanya saya masih bisa sakit, berarti kan saya belum lancar. Si sok kesandung kan berarti suruh lancar. Kalau saya mau tanya, Ya, yang berreinkarnasi itu kawula saja Gusti atau kawula Gusti? Seandainya tadi kita berada pada dimensi kehidupan manusia, kemudian reinkarnasi berikutnya menjadi kecebong. Apakah di kecebong itu ada kawula Gusti juga? podoan sama sama saja. Semua makhluk itu makhluk hidup Punya. Hanya saja selain manusia kan tidak bisa berspiritual, nggak bisa. Jadi sekalipun mengerti, sekalipun memahami, tidak bisa melakukan. berarti yang reinkarnasi kawula Gusti. Nah, itu Semua kecuali wujud, karena yang berganti kan wujud.